Halo Indonesia, kembali lagi dengan saya Caroline dari negeri perantauan. Saya tetap mengikuti berita tentang keluarga Sambo ya. Saya ingin tahu sampai di mana penyidikan ini. Tapi begitu saya ikuti, saya berpikir bahwa aturan hukum di Indonesia itu belum jelas. Karena kenapa? Karena itu tidak ada ketegasan di dalam masalah ini dan tidak ada pembatasan fungsi dari lembaga hukum, dari lembaga pemerintahan. Kenapa? Karena antara Polri dan Komnas HAM dalam kasus ini sangat membingungkan. Siapa sebenarnya yang menjadi penyidik? Apakah Komnas HAM atau Polri? Karena sehabis rekonstruksi, Komnas HAM telah mengambil kesimpulan dan telah membuat pernyataan yang mengatakan bahwa memang benar terjadi kasus berencana pembunuhan terhadap Joshua, Brigadir Joshua. Tetapi di belakang itu dimunculkan lagi kasus pelecehan seksual yang sudah sempat diberhentikan prosesnya karena tidak ditemukan. Nah, saya jadi bertanya gitu loh. Siapa yang pikun dalam masalah ini? Karena kasusnya udah berhenti, dinaikin lagi. Kasusnya udah berhenti, dinaikin. Lah, siapa yang pikun? Siapa yang linglung dalam masalah ini? Kenapa saya bilang gitu? Karena sebagai tersangka dan sebagai korban yang dibilang Ibu PC itu, Ibu tahu nggak perbedaan angka 7 dan angka 8? Ibu tahu nggak perbedaan kota Jakarta dan perbedaan kota Magelang? Ibu tahu nggak di mana letak Magelang dan di mana letak Jakarta? Kalau ibu lupa itu, karena kan tangannya geser-geser, tempatnya digeser-geser juga ya, semua digeser-geser. Kalau ibu lupa itu, ibu nggak inget itu, loh, kok ibu bisa nginget duit-duitnya para ajudan ibu? Kan ibu yang ngatur duit-duit mereka, yang pegang rekening mereka. Kalau itu ibu nggak lupa. Sedangkan kasus pelecehan seksual yang ibu keluarkan itu, ibu lupa. Siapa yang pikun? Gini aja deh Polri. Seharusnya ke Polri itu kesampingkan semua pendapat itu, tutup kuping aja, karena bikin pendapat itu adalah pendapat, menurut saya pendapat orang-orang pikun. Nggak usah didengerin, Polri konsentrasi aja, yang penting hukumnya dijalanin sesuai dengan kebenaran. Nggak usah lagi sibuk-sibuk pelecehan seksual, nggak usah, lurus aja, konsentrasi aja, cari bukti yang akurat. Nanti kalau hukumnya sudah dijalankan, baru hadapi mereka yang bikin keluar-keluar pelecehan seksual dengan bukti-bukti dan fakta yang ada bahwa itu tidak pernah terjadi. Itu pelecehan seksual itu dari siapa? Beritanya dari ibu sama siapa? Maruf, Kuatmarufin. Sedangkan Baradae dan Bribka RR belakangan ini mengatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual. Nah, yang mana yang harus kita percaya? Orang pikun apa orang benar? Orang pikun buatan atau orang benar? Jangan kita percaya pada orang pikun buatan. Kalau duit, ibu tidak lupa. Tapi kalau pelecehannya, ibu sedikit pikun. Karena ibu tidak tahu beda tanggal 7 dan tanggal 8. Apakah tanggal 7 di belakang tanggal 8 apa di depan tanggal 8? Ibu nggak ngerti, nggak tahu itu. Kota Magelang sama kota Jakarta ibu nggak tahu juga. Magelang di mana? Apa
Jadi udah, Polri nggak usah dengerin orang-orang linglung, malah nanti jadi ikut linglung. Kalau Polri ikut linglung, itu namanya jalan ke depan 2 langkah, mundur ke belakang 5 langkah. Gak bakal selesai kasusnya. Harus tegas. Jalan, ya maju-maju aja. Cari kebenaran itu. Tunjukkan kebenaran itu. Jangan maju, mundur. Maju, mundur. Wah, kalau maju, mundur sih percuma. Keluar jalan di tempat. Ini yang saya bingungkan. Saya tuh ngikutin berita ini, perasaan saya kondok, marah, kasihan, lucu, semua tuh ada. Kenapa saya bilang lucu? Yaitu maju 2 langkah, mundur 5 langkah, karena terpengaruh orang pikun. Tapi kalau duit nggak pikun. Kalau pelecehan seksualnya pikun, duitnya nggak pikun. Karena kan duitnya juga ibu, seperti saya katakan tadi, ibu BC juga yang pegang. Dan itu duit, kalau bicara soal duit, rekening bank itu privatisasi seseorang loh. Kok ibu bisa? Ibu kan cuma ibu bukan keluarga. Ibu cuma sebagai istri dari bos, istilahnya istri dari bos. Kok ibu yang kontrol keuangan ajudan ibu? Saya kan jadi bingung. Di mana privatisasi para ajudan itu kalau ibu yang mengontrol semua? Itu kan mereka tidak punya privatisasi lagi karena ibu yang mengontrol. Buat saya, rasa kemanusiaan ibu tidak ada. Karena kasihan loh, kalau mereka tidak punya privatisasi sedangkan mereka itu sudah dewasa semua, ibu, bukan anak kecil lagi. Rasa kemanusiaan ibu di mana? Dari situ aja sudah terlihat bahwa ibu itu bukan orang baik-baik. Apalagi setelah Yosua meninggal masih ada transaksi. Wow, kasihan. Udah dibunuh, dirampok. Dan difitnah. Apalagi, kan Yosua nggak bisa lagi berkata, membela diri. Jadi gampang aja. Ibu nggak tahu hukum karma masih berlaku loh, Bu. Sebaiknya ibu berkata jujur aja. Berhenti udah berbohong, Bu. Karena kita juga di sini yang lihat dan mendengarkan berita ini jadi kondok dan kesal sama ibu. Benar. Karena kita ditebari kebohongan-kebohongan terus. Tapi kita nggak bisa jadi orang pikun dan linglung seperti yang ibu dia harapkan. Mungkin ibu bisa membohongi beberapa gelintir orang, tapi ibu tidak bisa membohongi rakyat Indonesia. Ibu bilang lemas, ibu bilang sakit, ibu bilang wah, sampai menangis, mukanya pun seperti wah, orang yang tidak bergairah waktu penampilan ibu waktu bapak ditahan. Tapi kalau ngitung duit, bikin transferan, ibu tidak sakit. Nggak sakit, bikin transferan. Jadi itu saya rasa dalam kasus ini mesti ada ketegasan. Jangan kita ikuti program linglung, tapi kita berdasarkan ketegasan dan takut akan hukum.
Jangan mau dibohongi lagi dengan kasus-kasus linglung dari Ibu Sambo. Nanti apa lagi? Setelah ini saya lagi berpikir-pikir, setelah ini surprise apa lagi yang akan ditawarkan, yang akan diberikan kepada kita masyarakat Indonesia. Kasus linglung apa lagi yang akan ditampilkan? Hati-hati loh, kita udah mau pemilu 2024. Kalau masalah ini Polri tidak bisa dengan tegas menegakkan hukum itu dan menegakkan keadilan itu, tidak akan ada kepercayaan lagi terhadap Polri. Karena saya rasa ini bukan yang pertama kalinya Polri membuat rakyat kecewa dan hilang kepercayaan. Jadi hati-hati, mau pemilu 2024, bagi siapa saja yang mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon legislatif, harus mempunyai hati yang murni, hati nurani yang bersih, dan motivasi untuk mengabdi kepada rakyat. Jangan minta suara rakyat untuk membohongi rakyat. Jangan minta suara rakyat kalau tidak punya niat untuk membela hak-hak rakyat dan membela kebenaran serta keadilan. Jangan minta suara rakyat kalau tidak punya hati yang bersih. Kalau itu tidak ada, mundur saja sebelum 2024. Supaya bangsa kita ini mempunyai calon-calon yang benar-benar punya hati, calon-calon yang benar-benar punya niat, calon yang benar-benar punya motivasi untuk membela rakyat, untuk membela keadilan, untuk menyatakan kebenaran. Semoga tidak ada sambo-sambo berikutnya di tahun 2024. Karena ini kasus polisi bunuh polisi bukan pertama kali. Di tahun ini udah banyak, bahkan polisi bunuh istrinya sendiri. Waduh, gawat. Itu nyawa orang. Saya merasa nyawa orang itu seperti ayam, nyawa ayam. Tidak berharga, cuma dibayar dengan sedikit duit. Orang bisa bunuh orang. Ya, hukuman mati atau hukuman seumur hidup itu harus dijalankan. Gak boleh dikorting-korting. Kalau dikorting-korting, ya orang gampang aja bunuh orang. Apalagi dikorting-korting, jatuh-jatuhnya cuma 5 tahun penjara. Ya keluar penjara bunuh lagi. Itu hukum di Indonesia. Harus hukum jerahnya tuh bukan cuma 5-10, cuma 5-2 tahun. Harus dinaikin tinggi-tinggi. Itu yang namanya pembunuh, apapun alasannya, harus dihukum dulu. Nanti terserah kalau presiden mau beri revisi nggak apa-apa, mau beri potongan nggak apa-apa. Yang penting hukumnya itu dijalanin dulu. Kan presiden juga nggak akan memberi potongan tanpa pertimbangan-pertimbangan penting.
nggak mungkin untuk seorang pembunuh berencana seperti itu diberikan potongan korting. Karena ini kejahatan-kejahatan yang besar. Apalagi bukan cuma sampai di situ. Penggelapan duit dan banyak macam-macam lagi tuntutan-tuntutan di belakang itu. Ya, kalau mau penjara penuh, hukuman seumur hidup. Tapi kalau nggak mau penuhi penjara, ya hukuman mati aja. Bukannya saya tidak berperi kemanusiaan, tapi hukum itu memang harus ditegaskan. Kalau ada hukuman mati, itu hukuman matinya ya lakukan. Karena itu hukuman mati bukan untuk sembarang orang. Hukuman mati itu yang melakukan kejahatan-kejahatan yang parah. Seperti ini. Uda Yosua dibunuh tanpa alasan. Uangnya dirampok tanpa alasan. Dan kita semua mau dibikin pikun sama dia. Jangan mau. Ya, sekian dulu pernyataan saya sekarang ini. Dan saya mohon kepada para pendengar, mohon di like atau subscribe ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti. Bye bye.